Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirah lit ta'i'in. وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا عباد الله. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sebelum firman Allah itu kita simak, kita dengar sebagai bahan pokok untuk pencerahan hati kita. Salam penghormatan saya kepada seluruh guru-guru kita yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat kita, seluruh pengurus masjid, al-mu'minin, Baitul Mu'minin, bawa susah mengapa dia banyak saja. Baitul Mu'minin. Ibu-ibu semua, ibu-ibu, kaum wanita, kaum gundokan buang, itu dia terhormat. An-nisa, ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang bertipe, ibu-ibu nan padusi, ibu-ibu nan induk-induk, ibu-ibu nan batino. Aduh, kau tidur nan terakhir tu agak gawat-gawat tu. Tapi kalau wanita, kaum perempuan, bundokan buang, itu dia ibu-ibu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita puji. Memang Allah yang paling berhak untuk dipuji. Sampai detik ini kita masih diberi nikmat hidup oleh Allah. Al-Haya, hidup. Dan dalam suasana kita menikmati hidup ini, kita sehat walafiat. Seperti kaji kita yang sudah-sudah, orang-orang yang sehat belum tentu afiat. Belum tentu afiat. Begitu teori kaji tuntunan agama kita. Setiap orang yang sehat belum tentu dia dapat nikmat afiat. Dan setiap hamba Allah yang dikasih nikmat afiat, otomatis dia dapat nikmat sehat. Makanya kita mengucapkan itu sehat wal afiat. Jangan dibalik. Afiat was sehat, tidak begitulah. Tapi sehat wal afiat. Alhamdulillah, hari ini sudah hari yang kedua kita menghirup udara tahun baru kita 1447 Hijriah. Hijriah, jangan hijrah. Kalau hijrah itu pekerjaan berpindah, itu disebut hijrah. Tapi kalau pakai ya-nya hijriyah, begitu tasdid lagi, itu peristiwanya, hikmahnya, sejarahnya, apa nilai-nilai tambahnya, itu hijriyah. Jadi kalau hijrah itu pekerjaannya. Ini sedikit gramatika, qawaid namanya bahasa Arab.
Oleh kerana itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih kita nikmat hidup. Tentu ada nikmat-nikmat substansinya, umur. Apa artinya kita hidup kalau umur kita tak sukses? Oleh kerana itu, sudah memasuki hari yang kedua kita tahun baru. Belum tentu hari kedua tahun baru tahun depan apa suara serupa itu. Ya, belum tentu. Sekarang alhamdulillah dapat kita di celah-celah awal tahun baru 1447 Hijrah hari kedua. Umur kita ke mana kita habiskan? Singgah ke situ sikit umur. Rata-rata kita umur umat Muhammad ini 65 tahun. 65 sanatan. 65 tahun. Lebih dari itu banyak, kurang dari itu yang tak seketik pun banyak. Jadi kalau ada kita yang hadir sekarang ini lah 60 setengah tahun umurnya 6 bulan lagi enggak. Tapi Allah tak kasih tahu. Tak kasih tahu. Kalau Allah kasih tahu, ya Allah dari hari ke hari tak Allah makan mungkin dah. Dia mengenal tambah kurang. Tapi Allah tak kasih tahu. Cerah kita di subuh hari ini, siapa tahu subuh besok tak bersuara lain. Jangan kurang cerah dari ini kok. Itu hikmahnya banyak. 27 hikmahnya kenapa Allah tidak kasih tahu bila waktu meninggal, di mana waktu meninggal, sebab meninggal, tidak dikasih tahu. Allah, itulah bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umur kita 65 tahun. Kebanyakan 55 tahun. Ya Allah, untuk mencapai akil balik saja kita sudah habis 5 balik tahun umur. Akil balik umur tahun tu. Taruhlah dia wajah tahlim 65 atau 55 balik tahun untuk mencapai suatu status kita akil balik. 5 balik tahun habis dia. Karena orang yang belum akil balik belum kena oleh beban hukum, dan begitu kaedah agama kita. Untuk lalok saja, untuk tidur saja dibolehkan ke sadu-sadunya habis 10 tahun. Tahu? Pantas kita selalu kau celah-celah awal kau di tahun depan sudah rancak tahun ini dibanding tahun yang datang kau. Kita ingat momentum ini. Untuk pergi raun-raun jalan-jalan berfiknik bertamasya habislah 10 tahun. Allah 10 tahun lah. Dia boleh salah 10 tahun. Dia balik 10 lah 35 tahun. Kok 55 20 tahun lagi umur kita. 20 tahun hanya umur kita untuk beramal soleh. Ingat ini. Umur 20 tahun. Laita isi nanelok di dalamnya kau. Jalan-jalan lawak, raun-raun lawak, ya. Lalu dia perlu lalu dia orang sekarang itu semua lunak lalu dia sehat juga ya. Lalu bakaruh dia atau tunggu orang sehat ya. Dan tak sehat dah apa bakaruh ada. Lalu tapi lu sekian tahun. Umur umat Muhammad umurnya 20 tahun. Bertingganglah waktu tempat yang sempit itu. Di mana kita baca Quran yang menambah ilmunya dan sebagainya. Umur, kesehatan kita kemana dipergunakan, dihabiskan? Kalau ada yang sakit gigi sekarang, ya Allah, tak tenang. Sakit gigi, sakit paru, belakang saya tak tenang mendengarkan ngomong. Bilangnya kami ngomong, itu sepengana kalau orang sakit. Kesehatan. Makanya sehat ini ibu yang paling pertama nikmat Allah sebanyak kau terima. Yang paling pertama nikmat diminta pertanggungjawaban oleh Allah, nikmat sehat. Fima abla, kemana kita habiskan?
Ketiga, diingat juga kita awak dikasih ilmu oleh Allah, ilmu oleh Allah. Ya, barangkali wirid sambil buka, rajinlah membaca buku-buku literatur, mencurah ilmu. Coba kita renungkan, apa yang telah bisa kita amalkan melalui ilmu yang kita punya. Tolong itu jadi ilmu. Banyak ilmu awak tinggi, lu tanggung jawab awak. Tidak berilmu awak, seketik tanggung jawabnya. Makanya seketik adalah ilmu. Bukan begitu. Itu tambah ilmu. Dan kita amalkan ilmu. Ilmu kita, apa yang telah kita perbuat dengan ilmu yang kita punya, Ibu. Membina rumah tangga kita yang baik, pandai kita bertetangga yang baik, dengan ilmu yang kita punya, sejuk masyarakat. Kalau kita tidak ada di tengah masyarakat, terasa gersang masyarakat, ini berkat dia bagus. Ya. Ilmu. Dan yang terakhir kita renungkan juga di celah-celah awal ini, rasa kiawa, harta kita. Dari mana dapatnya? Prosedur kayak apa kamu lakukan dapat rezeki, uang, harta. Prosedurnya bagaimana? Cara mendapatkannya bagaimana? Wa fima anfaqahu, kemana dipergunakan? Kalau untuk harta dua pertanyaan. Dari mana duitnya dan untuk apa dipergunakan? Apa itu pentingnya harta? Ini perlu kita ingat Bapak Ibu, di celah-celah awal kita dikasih umur oleh Allah. Hari yang kedua hari ini hijrah. Oleh karena itu disebut dengan arba'ul khisal namanya. 4 perkara. Jangan lupa ada lagi arba'atul aqsam kaji itu dalam kajian. 4 pembagian. Pembagian apa? Pembagian penggunaan waktu. Ini penting waktu ini. Waktu. Orang yang ingat dengan waktu, pandai mempergunakan waktu, tenang dia. Lapang-lapang waktu tidak pandai mengisinya, habis waktu patokan awak belum tercapai karena tidak pandai membagi waktu. Maka dari itu kata Nabi, cara membagi waktu sesuai dengan hadis Nabi, al-awwal munajatun ila rabbi. Sediakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai waktu yang begitu banyak tak sempat beribadah kepada Allah. Kita sudah tahu ibadah. Ibadah mahdah, ibadah ghair mahdah. Ibadah intra dan ibadah ekstra. Kan gitu. Ya, ibadah ritual dan ibadah sosial. Banyak ibadah. Dan sampai tidak ada waktu untuk beribadah. Ingat itu. Yang kedua, tolong waktu itu diisi dengan apa katanya? Talabul ilmi. Untuk meningkatkan SDM kita, ilmu kita. Pak Ustaz awak tambah ilmu, jangan sampai di situ aja. Udah dosen kita tambah ilmu, tidak ada habis. Tolong disediakan pengisian waktunya, cari ilmu. Ilmu itu kita datangi. Yang ketiga, tolong waktunya diisi dengan talabul mal, talabul nafkah. Cari harta, finansial. Ya, jangan sampai kita butuh harta tapi tak dapat. Karena tidak diusahakan, tidak disediakan waktu untuk memperolehnya, mencarinya. Ini kaji yang biasa-biasa aja nih. Tapi tolong yang biasa-biasa ini kita ilmui untuk diamalkan. Itu makasih awak. Lah tahu awak kajinya kok serupa itu. Ya, awak punya ilmu tapi diamal. Baru tidak banyak ilmu tenang lupa. Kalau tidak banyaknya lupa ilmu, dia tidak diamalkan. Lah, dan terakhir kita lagi al-muhasabah. Waktu ini kita sediakan untuk introspeksi. Betul. Ada kan itu introspeksi. Muhasabah dalam bahasa agamanya. Muhasabah. Makanya muhasabah itu kata Imam Ghazali, menangin kau jadi lupa. Fa'alaikum bi khamsati arwah. Ada 5 ruh ini dalam rangka evaluasi kita ingat. Pertama katanya ruhul ummah al-ulama. Ruhnya
umat ini, masyarakat ini, jamaah ini, apa rohnya? Ulama. Jangan sampai awak tak fikir bakal kadar ulama kita kok, ustaz-ustaz kita kok, mubalik-mubaligah kita kok, dai-daiyah kita kok, bakal derno, dari sajuk wadiknya. Itu, fikirkan itu. Kalau anda syiar masjid tidak, tergantung juga kepada tokoh-tokoh rohaninya, ruhnya umat ini, ruhnya masyarakat ini, ruhnya jamaah ini, ulama. Sumatera Barat bertabur ulama. Tadi dahulu ujian itu kawan. Sampai ini bahagialah. Pokok awak orang Sumatera Barat karena Minang kok gudang ulama. Begitu sebutan-sebutan pindah ulang dahulu kawan. Ulama. Ulama. Kok sarjana ribuan dalam setahun. Tapi ulama belum tentu dalam 10 tahun. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Waswul Nabi. Yuk pewaris beliau waswul ulama. Al-ulama umana'ur rusul. Ulama itu pemegang amanah-amanahnya Rasul. Ulama. Apa syaratnya ulama itu menjadi amanah Rasul? Selama malam yukhalifus sultan, selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah. Kata Nabi begitu. Kalau dia mengekor ke pemerintah, mereka impik lidahnya, nak batu oleh kakato, nak batu oleh. Ini dunia ini. Ya, kapan ulama itu menjadi pemegang amanah Rasul? Malam yukhalifus sultan, selama ulama itu tidak bercampur baur dengan pemerintah. Bukan kerja buta dengan usaha pemerintah. Ulama tak boleh memikirkan pemerintah. Bukan begitu maksudnya. Jangan campur baur dengan pemerintah. Wa yudakhilud dunia, dan selama ulama itu tidak terpengaruh oleh hubungan dunia. Baru ini memegang amanah Rasul ulama tadi. Begitu konten-kontennya Nabi awak mengecekkan. Ya, ini ulama. Ruhnya jamaah itu ulama. Wa ruhud daulah al-umara. Ruhnya negara ini pemimpin. Pemimpin. Hati-hati awak siapa pemimpin kita. Belajar sampai di mana jauhnya saja awak berpemimpin ke beliau. Itu dipikirkan itu. Di celah-celah awal tahun kita renungkan poin itu. Begitu kata Imam Ghazali. 5 ruh, 2 ruh tadi. Wa ruhul bilad al-masjid. Ruhnya nagari ko, kampung ko, komplek ko, ruhnya masjid. Begitu Nabi. Jadi kalau ada suatu komplek, suatu kampung, suatu negari, tidak bermasjid, dia tidak berruh dah. Apa artinya suatu badan tidak punya ruh? Maka mari kita fungsikan masjid. Baitul Mukminin, ini rumahnya orang-orang beriman ini. Itu namanya Baitul Mukminin mana? Kita fungsikan masjid. Kita syiarkan masjid. Idarahnya, manajemennya. Bagaimana pengelolaannya bagus? Imarahnya yang kedua, memakmurkan kesyahduan beribadah di masjid itu. Tarik orang beribadah di masjid itu. Itu imarah namanya. Makanya kita yang memegang peranan tentang syiar masjid, pikirkan idarahnya, manajemennya bagaimana, imarahnya memakmurkan bagaimana, kebersihannya bagaimana, sejuk beribadah di masjid, enak imamnya, bagus bilannya, bagus ustadznya, dan seterusnya. Ini namanya imarah. TPSC-nya bagaimana, imarah itu. Bagaimana? Pantas kita sebut-sebut poin itu supaya cerah masjid kita. Ya. Tambah lagi nanti idarah, imarah, riayah yang ketiga. Riayah itu pembangunan fisiknya bagaimana? Ya, sejuk, bersih, airnya bersih, enak hidup kita di dalam masjid itu. Tidak padiah dong buat di masjid itu dan lain-lain. Itulah poin-poin ruhnya suatu komplek di masjid. Hati kita tergantung dengan masjid. Orang yang seperti ini akan dapat perlindungan nanti di akhirat. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, kata Nabi, hati tergantung dengan masjid. Anaknya diserahkan ke masjid itu.
Karena pembinaan pendidikan yang lebih bagus syahdu di masjid ini tertarik. Maka ini faktor masjid. Kemudian wari'ayat waruhul bait al-ibadah. Ruhnya rumah tangga itu ibadah. Tuh. Gimana istrinya senang beribadah, suaminya senang beribadah. Nanti akan lahir generasi penerus. Ya Allah, zurriyatan thayyibah, waladun salih wassalihah yang salih. Itu perlu kita evaluasi ini di awal-awal tahun, di akhir tahun. Maaf, anak-anak apa? Rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, enggak ada yang hafal. Lahir basuwo itu sakinah mawaddah warahmah itu jawab. Atau ngomong-ngomong di bibir saja, sakinah mawaddah warahmah. Tapi neraka di dalam rumah tangga, ya Allah. Ini ruhnya bait al-ibadah, dan ruhul ibadah yang kelima wa ruhul ibadah al-ikhlas. Ruhnya ibadah itu ketulusan hati kita kepada Allah. Apa niat kita sungguh ini datang? Allah tahu. Kita solat 2 rakaat tadi, Fatihah kita baca dengan benar, paham maknanya. Bagaimana pengamalannya? Allah tahu. Keikhlasan hanya Allah yang dicari ridhonya. Allah. Ini baru tahmid. Ini kan kita baru memuji. Kenapa kita memuji? Kita dikasih nikmat umur oleh Allah. Dan gitu tadi, baru mukadimah la bilu tu separuh. Separuh Allah. Tapi tolong itu diingat. Terutama saya yang menyampaikan, saya belum mengamalkan katanya. Amin ya Allah. Baru kita bersama-sama. Tahmid. Kemudian yang kedua, apa poinnya? Sesudah tahmid itu selawat. Kan gitu. Dan bersyukur dia kepada Allah, selawat kepada Nabi-Nya tidak pernah diuraikan. Perlu selawat, karena itu menjadi rukun khutbah juga kalau kita khutbah. Ya, selawat. Kita selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak dari seluruh perjuangan Nabi kita dalam menjalankan risalah Islam yang itu tertuju kepada hijrah. Itu puncak. Ya Allah. Momentum yang paling akbar dalam perjuangan hidup Rasulullah, prioritasnya pada hijrah. Makanya hijrah itu tak sembarangan. Makanya hijrah itu dijadikan awal penenggalan kalender Islam. Bukan Isra Mi'raj, walaupun salat ada di dalamnya. Bukan nuzul Quran, Ramadan Quran ada di dalamnya. Bukan kelahiran Nabi, nanti diputuskan Nabi tak senang diputuskan. Tapi yang menjadi momentum akbar dalam Islam, syiar Islam, nur Islam di bumi ini, hijrah. Ya Allah, ini baru masuk hijrah. Hijrah. Makanya untuk celah awal ilmu kita tentang maudhu, topik dari hijrah ini, mari poin-poinnya minimal kita kuasai dikit-dikit. Kita kuasai. Hadirin yang berbahagia, saya mulai. Kalau kita akan mengaji suatu topik dalam kajian Islam kita, yaitu hijrah. Hijrah ini di tengah. Ada yang awalnya, ada yang di akhirnya. Di awalnya disebut dengan iman, di tengahnya disebut dengan hijrah, dan di akhirnya disebut dengan jihad. Kok tiga serangkai kok? Tiga serangkai kok? Awalnya di tengah ini lagi apa? Hijrah. Maka ayat Quran itu tolong ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan kejadian peristiwa hijrah minimal kita agak 5 buat harus paham. Baru rakit nanti kajian hijrah. Ayat-ayat Quran tentang asal usul pada kejadian Isra, apa tadi? Hijrah, dan bagaimana jalan ceritanya itu hijrah. Minimal agak 2 ayat Quran, ayo ada dia jawab. Baru mantap pengajian hijrahnya. Ini. Hadis-hadis Nabi
tentang hijrah minimal 5 poin hadis Nabi. Ayo tinggal ditakwaan supaya mantap kajian hijrah. Itu outline-nya kok. Outline-nya kok. Kira-kira dari mana kita mulai? Lepas selesai ke indah, ya kali bawa mudah-mudahan kita sama-sama tetangga. Kan begitu. Diborong sesama waktu itu tinggal 2 mili lelenya. Tidak begitu. Gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita masuk kepada ayat-ayat dahulu ya. Ayat-ayat. Saya ingin ayat-ayat Al-Quran tentang hijrah ini. Pertama, manfaat daripada hijrah. Atau kenapa peristiwa yang begitu dahsyat terjadi. Jalan ceritanya seperti apa. Allah. Baik. Pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, kita kembali rujuk kepada Al-Quran. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Dan situ kita mulai ya. Nanti lah tahu standarnya masuk ke dalam dibahas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Awak membukakan pintunya. Al-Anfal ayat 30 itu ini gimana ini? Asal muasal terjadi peristiwa hijrah ini, pindah ini. Tolong ayat itu baca dengan baik, pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini asal-muasal terjadi peristiwa hijrah. Ada apa yang mau dilakukan oleh yang tak pro dengan Nabi Muhammad itu? Al-Anfal ayat 30. Ingatlah kata Allah, sewaktu orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan suatu program negatif, isinya menghancurkan Nabi Muhammad, intinya di Darun Nadwah, balai sidangnya orang kafir Quraisy, namanya apa? Darun Nadwah. Apa poin yang dibicarakan malam itu? Liyusbitu, mereka hendak menangkap Muhammad. Kita mulai dari situ kuasa-kuasa cerita. Sebab kalau kita memperingati sesuatu, ceritanya tidak ada tidak akan itu. Ceritanya harus tahu sekitarnya, hikmahnya harus pandai, dan apa ya nikmat daripada kita mendidik peristiwa itu harus ada. Itu namanya munasabahnya. Sekarang sedikit ceritanya. Apa isi dari musyawarah yang dipimpin oleh siapa? Abu Jahal dan Abu Sufyan. Abu Jahal dan Abu Sufyan. Abu. Ya. Ada 3 poinnya terhadap diri Muhammad. Liyusbituka Muhammad, Makkah ini dari hari ke hari sudah sepi-sepi, rumah lalang, kemana ulang kau? Berlanjut 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lah tambah sepi Makkah. Dipikir siapa yang keloknya kok? Muhammad. Muncullah ide, rapat besarlah kafir Quraisy di Darun Nadwah, langsung dipimpin oleh al-bojonya Abu Jahal dan Abu Sufyan. Apa intinya? Liyusbituka Muhammad tidak harus ditangkap. Kedua, awiyaqtulu, bunuh. Tangkap. Dalam ayat ini asbata liyusbitu, mereka akan menangkap Muhammad. Yang kedua, yaqtulu, membunuh Muhammad. Ketiga, yukhrijuk, usir Muhammad. Usir dia Muhammad itu. 3 poin ini ya, mereka mengadakan program-program yang negatif begitu terhadap Muhammad, tapi Allah sebaik-baik bikin program.
wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah yang sebaik-baik bikin program. Al-Anfal ayat 30. Ya, Al-Anfal ayat 30. Nanti diulas lagi dalam surah Ali Imran. Kita yang hafiz Quran ya. Dalam surah Ali Imran apa katanya? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan perjanjian yang tidak baik, Allah yang sebaik-baik bikin suatu program. Namun program Allah tidak berlaku. Begitu tauhid kita. Ali Imran. Kalau tadi surah apa? Al-Anfal. Ini ingat ya. Namun di dalam surah At-Taubah, ya bagi kita yang hafal Quran, ayat 40. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jika kamu tidak membantu Muhammad, jika kamu hai kafir Quraisy tak mau pro dengan Muhammad, tak mau membantu Muhammad, tidak membukakan jalan untuk Muhammad, faqad nasarahullah, dia akan tetap dibantu oleh Allah Zat yang Maha Kuasa. Ini Tuhan ini langsung mengatakan jawab. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يا الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Sewaktu orang-orang kafir mengusirnya dari tumpah darah tercintanya Makkah itu, seorang dari dua orang itu adalah Muhammad. Waktu Muhammad dengan Abu Bakar berada dalam gua sur. Dalam gua sur itu ya Allah, iz yaqulu li sahibihi, Muhammad berkata kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya di sini? Abu Bakar As-Siddiq. Mereka di luar sudah dikejar oleh kafir Quraisy. Untung aja orang kafir Quraisy di luar tidak merendahkan kepalanya. Kok nampak begitunya kepalanya, nampak itu Muhammad Abu Bakar di balik batu. Tapi dia lain dari atas. Tambah lagi dia masuk ke dalamnya itu membuat sarangnya yang sangat mantap. Tak mungkin ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam, pasti sarang laba-laba kau dah elok susunan yang baik, mantap susunan yang rapi. Tak mungkin ada orang di dalam. Meyakinkan hatinya. Balik kanan orang. Selamat kita dari apa? Buasu. Ini ayat ini. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Allah bersama kita, kata Nabi kita Muhammad. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah turunkan ketenteraman jiwa kepada Muhammad, kepada Abu Bakar. Allah. Wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Allah bantu dengan malaikat-malaikat yang kamu tidak akan memandangnya oleh orang kafir Quraisy, malaikat itu. Kenapa? Ini cerita. Maka ini harus kita tahu ceritanya sedikit banyak. Dan ceritanya itu dibuktikan dengan dalil ayat Qur'annya. Ya, supaya mantap ilmu tentang kajian hijrah kita. Ya. Bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya ulya. Seruan-seruan kafir Quraisy itu rendah derajatnya, tapi tuntunan Allah lebih tinggi. Allah, itu kalimat Allah. Ini baca nanti surah Taubah ayat 40 tentang bagaimana asal-muasal terjadinya hijrah. Baik, dalam suasana itu ayat berikutnya kita harus hafal. Dalam surah Yasin itu apa ayatnya? Nabi sudah sangat dahsyat sekali takutnya
Karena hasil daripada musyawarah di Darun Nadwa, Nabi harus dibunuh atau diusir dan seterusnya. Maka sore-sore itu sudah dikawal ketat untuk rumah Nabi. Seluruh suku-suku, kepala suku, 13 suku. Kepala suku Caniago, suku Benda, suku Galinda, suku semua. Begitulah bagaimana. Kepala suku panggil oleh Abu Jahal. Kamu siap di sini. Mulai jam 5:30 sore sampai selesai. Semuanya dah siap. Muhammad di dalam, yakin di dalam, menunggu keluarnya saja. Bagaimana supaya aman? Seluruh kepala suku ini harus menancapkan pedangnya ke perut Muhammad, supaya kita tidak dituntut nanti oleh orang lain. Seluruh suku yang ada di kafir Quraisy ikut serta menancapkan pedangnya di fisik Nabi Muhammad. Kalau satu dua orang suku aja nanti dituntut. Masalah nanti sudah itu. Tapi seluruh kepala suku dikumpulkan supaya bisa dia menancapkan pedangnya, mungkin di dada, mungkin di kaki, mungkin di perut Muhammad. Tanggung jawab semua. Hadir. Di situlah kita hafal surat apa tadi? Yasin tadi. Apa surat Yasin apa itu? Iya. Waja'alna. Apa ayatnya? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah Maha membantu, Maha tahu Allah. Allah jadikan di depannya, di belakangnya gelap, lahir mata tapi tak bisa melihat. Dijadikan seluruh kepala suku tadi mengantuk sadonya, talalok sadonya. Masya Allah. Hari sudah jam 12:30, mulai dari jam 5:30 sudah siap. Jam 12:30 malam, talalok, bakaruh talaloknya. Allah ya Rabbi Allah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tak bisa memandang. Kalau bisa memandang gelap kata kalau pulau ya Allah bakal. Di situlah Nabi menengok ke depan, ya Allah, Allah bakal limpangan sampai tengok ke kanan lumayan, tengok ke kiri ada peluang untuk keluar dari pintu belakang. Jam 2:30 dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, jam 2:30 malam Nabi keluar, tapi ada juga 2-3 kepala suku yang sempat tidur sebelah situ, dilangkai oleh Nabi. Selamat! Nabi selamat malam itu dari kepungan. Jarak berapa meter sampai ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah menunggu dari sore. Alhamdulillah kita selamat. Ayo kita berangkat. Abu Bakar sudah siap. Allah. Sudah siap Abu Bakar. Kuda sudah disediakan untuk Abu Bakar dan untuk Nabi. Penunjuk jalan siapa namanya? Amir bin Fuhairah, seorang tenaga yang ahli tentang strategis jalan mana rancak di Papua, yang jarang di Papua ulang, tapi elok jalan itu. Tahunya siapa namanya? Amir bin Fuhairah. Dia tahu mendaki, menurun, terjang apa, tahu dia. Mulai dari jalan Buasur sampai ke arah Kuba, sampai kepada Banu Salim, sampai kepada nanti di pinggir Nabawi Madinah. Tahu dia situasi jalan. Jalan yang ditempuh itu bukan jalan biasa yang ditempuh, jalan lain, jalan baru. Siapa yang alim tentang itu? Amir bin Fuhairah. Kita yang ahli sejarah, jangan sampai tak tahu nama orang ini. Amir bin Fuhairah. Kemudian ada seorang lagi yang khusus menjaga kuda Nabi. Makannya, segala yang dibutuhkan oleh dia tahu. Dia khusus tentang transportasi Nabi dia awasi. Siapa namanya? Abdullah bin Uraitid namanya. Abdullah bin Uraitid langsung dia memegang. Dia yang membawa. Penunjuk jalan siapa tadi? Amir bin Fuhairah. Barampek nyoko. Apa sejarah? Barampek nyoko.
Dalam satu riwayat, kampe-ampe nyoko, waktulah selamat malam itu setelah dari rumah Abu Bakar, nombor duanya lah siap lah menunggu. Ada dalam satu riwayat, kampe-ampe itu menuju Buasu. Buasu dia jarak-jarak 5 kilo dari Masjidil Haram, dari rumah Nabi. Laluan naik ke Buasu, udah. Buasu ni gua yang agak tinggi ni, agak tinggi. Ya, ada buah urap, agak rendah dan aku Buasu. Ya, saya hanya 2 kali baru masuk. Ya Allah, tinggi Buasu. Dalam satu riwayat, kampe-ampe itu masuk ke dalam Buasu. Dalam satu riwayat, masuk ke dalam Buasu itu kedua-duanya. Nabi, nombor 2 mengintip di luar. Siap kapan saja Nabi ada kesempatan keluar untuk menemani Nabi, dia siap. Mau malam, mau siang, mau pagi, mau sore. Dia, tapi jangan dilihat oleh orang-orang Quraisy, dua orang. Oh, ini baca sejarah. Dalam satu riwayat Nabi, kampe-kampe ini masuk. Nah, dalam satu riwayat Nabi 2 masuk, 2 juga. Nama yang kuat, wallahu a'lam. Baca sejarah, ya. Begitu, tapi bagus semua. Akhirnya Kamis malam Jumat terjadinya itu 1 Rabiul Awal. Makanya Rabiul Awal ini sangat akrab dengan Nabi. Nabi lahirnya bulan Rabiul Awal 12 Februari. Nabi meninggalnya bulan apa? Rabiul Awal 12 Rabiul Awal. Harinya hari apa? Hari Senin. Nabi mula-mula meninggalkan rumah tersayangnya menuju Buasur hari Kamis malam Jumat. Hari Kamis malam Jumat itu tanggal berapa? Tanggal 1 bulan Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Kamis malam Jumat sampai di Buasur, di situ sampai 3 hari. Jumat 1 Minggu. Allah. 1 Minggu. 3 hari di situ. Siana main tete, tapi kalau siang anak Abu Bakar nyo mantakan kurma, mantakan roti, nyo masukkan ke dalam pinggang kok, agak gendut bajunya si Asma binti Abu Bakar. Gunanya itu bekal untuk Abu Bakar, ayahnya Asma untuk ayahnya siapa? Abu Bakar. Ya, Asma ya Aisyah apa hubungannya? Berarti Bakar kan orang tu. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita. Ya, jangan sampai kita alergi dengan cerita. Ingat cerita. Itu. Ya. Sampai di situ. Sampai 3. Jumat 1 Minggu. Hari Senin jam 10:30 Nabi sudah bertolak dari Buasur menuju ke arah Yasrib. Yasrib itu adalah Madinah al-Munawwarah. Arah ke mana? Arah ke Kuba. Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai di Kuba. Allah, ini ya. Di Kuba dia beberapa hari. Sampai di Kuba itu didirikan pula masjid. Ya, masjid Ussisa ala taqwa, masjid yang didasarkan oleh dasar takwa. Allah, ini panjang ceritanya. Kalau begini sampai 3 hari. Baik, ya, di Kuba. Di Kuba itu sampai Nabi mendirikan masjid, sampai nanti ke Banu Salim beberapa kilo dari situ. Disitulah Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama dalam Islam. Dan itulah masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di Madinah, Kuba itu pertama. Kita yang sudah haji kan pergi ke sana itu, ya, ke Kuba. Sampai Nabi satu Zulhijjah, apa tadi? 1 Rabiul Awal, hari Kamis malam Jumat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Nabi sudah sampai di Banu Salim. Banu Salim itu 1,5 kilo, Madinah kemudian. Ya, sampai di Madinah hari Senin jam 9:30. Allah, jam 9:30. Tanggal berapa itu? Tanggal 2 balik bulan Rabiul Awal. Jadi itu sejarah. Jadi sangat akrab sekali sebutan Nabi dengan 12 Rabiul Awal hanya di sini.
Kenapa? Nabi pun sampai di Madinah itu hari Senin jam setengah 10 pas ya. Tanggal berapa tadi? 12 Rabiul Awal. Ya, mantap bulan Rabiul Awal. Disambut dari situ. Marhaban. Marhaban. Marhaban ya Nurul Aini. Marhaban Jaddal Husaini. Ya Habiballah. Nah, ini kata bukti orang bersama-sama ditengok maka Nabi, maka Abu Bakar, maka Faruq ditengok dan jauh ya Allah. Ya, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jaddal Husaini. Kita tahu lagunya. Tala'al badru alaina. Lihat ya Allah. Ya, itu bidufuf. Bidufuf itu apa artinya? Dengan rebana. Dia terbukti menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Bahwa gembira orang Ansar menunggu Nabi Muhammad. Allah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina jidda bil amril muqtar. Woi, bukan main ya. Inilah itu menyambut kedatangan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Allah ya Rabbi. Sampai-sampai dia Hamka dalam rangka memperingati Muharram Hijrah ini. Allahu Akbar. Ada yang panggilan jihad di Sumatera Barat berkembang itu dulu. Pernah lihat? Aduh, gimana lagunya itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan panjang lagunya itu, ya. Nah, nanti kita melakukan bulan khususnya. Jadi, hadirin yang berbahagia, saya ingin menyampaikan begitu panjang peristiwa hijrah. Tolong hijrah ini sesuai dengan anjuran Nabi, wa ma'anil hijrah. Makna-makna hijrah ini pertama berarti taubat. Taubat. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, itu inti taubat. Itu hijrah. Orang yang bukti kembali kepada Allah, cinta ke masjidnya sangat tinggi. Kalau orang yang tak mau bertaubat kepada Allah, dan itu lagi bertekad untuk membersihkan jiwa lahir batin, itu taubat. Maka kalau kita sudah taubat, hijrah. Makna yang kedua, muhasabah. Adakan evaluasi diri. Kalau kita sudah senang mengevaluasi diri, berarti kita sudah berhijrah. Dan itulah makna yang kedua. Makna yang ketiga hijrah itu ukhuwah. Ukhuwah apa artinya? Persaudaraan. Selama ini agak kurang kompak. Mari kita bina kekompakan. Persaudara kita. Persaudara. Tidak mungkin dunia yang begini banyak problematikanya akan selesai oleh kita sendiri-sendiri kalau kita tidak bersama-sama. Maka bersaudara. Kalau sudah ukhuwah, makna hijrah yang berikutnya ittihad, bersatu. 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 Kita sebanyak ini bersatu lebih kokoh. Ini sudah sedikit tidak kurang bersatu. Rugi kita. Rugi kita. Sesudah ittihad itu, makna berikutnya yang kelima al-adl, tegakkan keadilan. Kalau sudah adil, sejuk suasana, tidak zalim kita. Sesudah adil itu makna hijrah, apalagi as-salam. Salam apa artinya? Damai, damai. Jangan cekcok kita. Ya, jangan menginginkan kita damai, damai. Syahdu suasana. Oh, itu hijrah, hijrah. Dan inti yang ketujuh, hijrah itu itminan, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Orang yang banyak
dosa, suka berdosa, tidak bisa tenang. Tidak bisa tenang. Diketahui orang, tidak diketahui orang. Tahu istri atau tak tahu suami, dia sudah melakukan kesalahan maksiat, pasti hati yang bersangkutan tidak tenang. Oleh karena itu hijrah itu artinya hujranuz dzunub, tinggalkan dosa. Tarkul maksiat, tinggalkan maksiat. Kalau sudah begitu tipe kita, hijrah sudah bertanya. Hijrah sudah bertanya. Hijrah yang seperti inilah yang tidak akan habis. Ya, la tanqatimul hijrah, tidak akan terputus hijrah hatta tanqatimut taubah, kecuali kalau pintu taubat sudah ditutup. Wala tanqatimut taubah, pintu taubat tidak akan ditutup hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, kecuali pintu taubat bisa ditutup kalau matahari sudah terbenam di tempat terbitnya. Ya begitu, mustahil dia takkan tak tutup dah hijrah kok, karena dia taubat. Gitu ya, taubat tidak akan ditutup kecuali matahari nanti itu kalau di situ tabanannya itulah dia tutup. Begitu mustahil. Oleh karena itu mari kita selalu melaksanakan hakikat daripada hijrah. Hijrah itu hasilnya apa? Daulah Islamiyah terwujud. Daulah Islamiyah terwujud. Kedua, Islam tersebar seluruh dunia. Demi hijrah. Kalau tidak ada momentum hijrah di Arab saja pada Islam, apalagi di luar Arab. Itu kedua. Yang ketiga, pintu keadilan kemakmuran terbuka dengan hijrah. Yang keempat, hasil hijrah. Yakin kita Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai kepada klimaks puncak dari suatu penderitaan, perjuangan, pertolongan Allah pasti datang. Yakin itu. Kalau kita sudah sampai kepada puncak perjuangan kita, kadang-kadang kalau sampai di puncak separuh lah keo awal itu tidak benar itu. Kalau sudah sampai ke puncak perjuangan, di situ pertolongan Allah pasti terbuka, pasti ada. Bayangkan, waktu Nabi rumahnya dikepung, silakan kepada Allah, lancar Nabi keluar. Sewaktu Nabi dalam Gua Sur dikejar oleh kafir Quraisy, Nabi selamat, silakan kepada Allah. Sewaktu di perjalanan setelah dari Gua Sur menuju berikutnya, dia dikejar oleh Suraqah namanya. Ini orang ahli tentang getaran bumi. Di mana Muhammad sekarang dia tahu. Dikejar, hampir lagi 10 meter di belakang Nabi Muhammad sampai Suraqah. Itu Nabi, itu Abu Bakar. Abdullah bin Uraiqid ada. Nabi nengok ke belakang. Selamat Suraqah. Dia mendekati Nabi terus, pedang dikeluarkan, mau dibeginikan ke punduknya Nabi. Di situ baru kudanya Suraqah yang sebelah kanan, kakinya terperosok masuk pasir. Akhirnya Suraqah terpelanting 10 meter. Ya Allah. Kalau begini, aku kembali, tidak bisa aku lanjutkan. Lari Suraqah. Terus Nabi berjalan hampir sampai ke Bani Salim itu. Ada datang pula 70 orang ingin membunuh Nabi. Udah dekat. Allahumma kfina bima syi'ta ya Allah. Aku cukupkan Engkau yang memelihara aku sekarang ini ya Allah. Menurut kehendak-Mu mau apa ya Allah? Silakan ya Allah. Akhirnya orang yang 40 orang ini berdialog dengan Nabi Muhammad. Semuanya yang 70 orang masuk Islam. Jadi hal-hal seperti ini yakin kita. Kalau kita sudah sampai di puncak perjuangan kita, di situ pertolongan Allah datang. Ini harus kita yakini tauhid kita. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama. Ini hasil utama daripada hijrah.
Amin amin ya rabbal alamin. Lah 9 pagi matahari. Ya, hari baru dulu hari Senin. Untung kami diundang lah selesai tugas selesai apa. Jadi lah datang gitu. Jadi kata tugas kami sedang buat diundang. Inilah apa kita ulangan kajian kita pada hari ini, momentum hijrah, momentum yang sangat menentukan risalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.